Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang wanita yang haram dinikahi selamanya. Hendaklah pria yang ingin menikah agar mengetahui beberapa kriteria wanita yang haram dinikahi, baik haram selamanya maupun bersifat haram sementara. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki haram menikahi seorang wanita untuk selamanya, yaitu 1. Karena adanya hubungan kekeluargaan. Ada 4 macam wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekerabatan. Pertama, ibu ke atas, atau dengan kata lain, tidak boleh menikahi ibu, nenek, dan seterusnya baik dari pihak bapak maupun ibu. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Surah An-Nisa ayat 23. Kedua, anak-anak perempuan dan terus ke bawah, atau dengan kata lain, diharamkan menikahi anak perempuan Anda, cucu wanita dari anak laki-laki, cucu wanita dari anak perempuan, dan seterusnya karena firman Allah, dan anak-anak perempuan kalian. Surah An-Nisa ayat 23. Ketiga, saudara-saudara perempuan dari pihak manapun. Saudara perempuan sekandung, keponakan perempuan dari pihak saudara perempuan, cucu perempuan keponakan laki-laki dari pihak saudara perempuan, cucu perempuan keponakan perempuan dari pihak saudara perempuan, keponakan perempuan dari pihak saudara laki-laki, cucu perempuan dari pihak saudara laki-laki, dan seterusnya. Semua itu haram dinikahi, baik yang sekandung maupun yang tidak sekandung. Keempat, semua bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu, juga bibi bapak, bibi ibu, dan seterusnya, sama sekali tidak boleh dinikahi, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, bibi-bibi kalian dari pihak bapak dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu. Surah An-Nisa ayat 23. Tetapi tidak diharamkan untuk menikahi anak-anak perempuan mereka, sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, termasuk yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Surah Al-Ahzab ayat 50. 2. Hubungan perbesanan. Haram menikahi wanita ini selamanya karena adanya hubungan perbesanan terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, furu, dari istri, yaitu keturunan istri ke bawah yang pernah Anda campuri. Jika menikahi seorang wanita dan pernah mencampurinya, maka haram bagi Anda menikahi anak perempuan hasil pernikahannya dengan laki-laki lain, cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan hasil pernikahannya dengan pria lain selain Anda, apakah wanita itu masih menjadi istri atau sudah Anda ceraikan atau meninggal dunia. Yang menjadi dalil pengharaman hal itu adalah firman Allah Ta'ala, anak-anak tiri kalian yang berada dalam binaan kalian dari istri-istri yang pernah kalian campuri. Surah An-Nisa ayat 23. Jika Anda belum mencampuri seorang istri, ibu dari anak perempuan itu, misalnya Anda telah melakukan akad nikah dengannya tetapi Anda menceraikannya sebelum mencampurinya, atau dia meninggal dunia sebelum Anda mencampurinya, maka tidak diharamkan bagi Anda menikahi salah satu furunya, keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu, dan sudah kalian ceraikan, maka tidak berdosa jika kalian menikahinya. Surah An-Nisa ayat 23. Sebab, akad nikah dengan seorang anak perempuan menjadikan ibunya haram dinikahi, dan bercampur dengan seorang wanita yang berkedudukan sebagai ibu menjadikan anak-anak perempuannya haram Anda nikahi. Kedua, usul, keturunan dalam garis lurus ke atas dari istri. Anda haram menikah dengan ibu kandung istri Anda, mertua, baik istri Anda sudah dicampuri atau belum. Hal itu sesuai dengan firman Allah, dan ibu-ibu istri-istri kalian, mertua. Surah An-Nisa ayat 23. Ketiga, istri-istri usul keturunan dalam garis lurus ke atas. Jadi, menikah dengan istri bapak, istri kakek,
istri bapak kakek dan seterusnya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Surah An-Nisa ayat 22. Keempat, istri-istri furu, keturunan dalam garis lurus ke bawah. Dengan demikian, menikah dengan istri anak atau menantu, istri cucu dari anak perempuan, istri cucu dari anak laki-laki adalah haram. Sebagaimana dengan firman Allah Ta'ala, dan diharamkan pula bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu. Surah An-Nisa ayat 23. 3. Hubungan sepersusuan. Wanita haram dinikahi selamanya sebab penyusuan. Kita sering mendengar hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu diharamkan karena penyusuan seperti diharamkan karena nasab. Hadis riwayat Muslim. Anda sudah mengetahui beberapa orang wanita yang haram dinikahi karena faktor kekerabatan, di antaranya adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain sebagainya seperti yang kami sebutkan di atas. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa wanita yang menyusui Anda ketika masih kecil sama kedudukannya dengan ibu yang pernah melahirkan Anda. Karena itu diharamkan bagi Anda menikahinya. Wanita itu dan siapa saja yang memiliki hubungan nasab dengannya sama seperti nasab Anda. Hukum haram menikahi mereka itu bersifat abadi, sepanjang hidup. Maka, seorang wanita yang pernah menyusui Anda haram untuk dinikahi karena dia menjadi ibu bagi Anda, begitu juga anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, cucu-cucu perempuan dari anak-anak laki-lakinya, cucu-cucu perempuan dari anak-anak perempuannya, bibi-bibinya dari pihak bapaknya, dan bibi-bibinya dari pihak ibunya. Jika seorang wanita menyusui bayi laki-laki maka haram bagi bayi tersebut jika sudah besar menikahi wanita itu termasuk anak perempuannya, baik anak kandung maupun anak sepersusuan. Sebab, mereka adalah saudara perempuan laki-laki itu. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi perempuan maka suami wanita itu haram menikah dengan bayi perempuan tersebut karena dia adalah anak perempuan sepersusuannya. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi perempuan maka saudara laki-lakinya haram menikah dengan bayi perempuan itu karena anak itu menjadi keponakan sepersusuannya. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi perempuan, maka saudara laki-laki dari suami wanita itu diharamkan menikah dengan bayi perempuan tersebut karena anak itu menjadi keponakan sepersusuannya. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi perempuan maka anak laki-laki dari anak perempuan cucu ibu ini diharamkan menikahi bayi perempuan itu bila sudah dewasa, karena bayi perempuan itu adalah bibi sepersusuannya. Dan diharamkan bagi anak laki-laki dari anak laki-laki cucu ibu, karena dia adalah bibinya dari sepersusuan. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi perempuan, kemudian seorang laki-laki menikah dengan bayi perempuan tersebut, maka laki-laki tersebut kelak tidak boleh menikah dengan wanita yang pernah menyusui istrinya, karena wanita itu berkedudukan sebagai mertuanya. Jika seorang ibu menyusui seorang bayi perempuan, kemudian ibu itu menikah dengan seorang laki-laki dan sudah mencampurinya, maka kelak laki-laki itu tidak boleh menikah dengan bayi perempuan tersebut, karena dia adalah anak istrinya karena penyusuan. Jika seorang ibu menyusui seorang bayi laki-laki, kemudian suami ibu itu menikahi wanita lain, maka kelak bayi laki-laki itu tidak boleh menikah dengan wanita kedua yang dinikahi bapak sepersusuannya, karena dia adalah istri bapaknya. Jika seorang ibu menyusui seorang bayi laki-laki, kemudian setelah dewasa bayi laki-laki itu menikah dengan seorang wanita, maka suami ibu yang menyusui bayi laki-laki itu tidak boleh menikahi istri bayi laki-laki tersebut, karena wanita itu adalah istri anak sepersusuannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.